segala cara dihalalkan hanya demi sebuah konten di media sosial, kemudian melibas batas kepatutan di masyarakat sehingga mengesampingkan nurani. Mengapa hal ini terus terjadi? Dan untuk membahas hal ini lebih jauh, kita sudah bergabung melalui sambungan virtual bersama dengan seorang pengamat media sosial, Enda Nasution. Selamat siang Mas Enda, salam sehat Mas Enda. Salam sehat juga Mbak Vivi. Oke Mbak, Mas Enda pasti mengikuti berbagai dinamika di jagat maya ya, termasuk yang baru saja kami angkat anak mahasiswa yang joget-joget di ambulans. Apa yang ada di benak Anda kalau melihat upaya membuat konten yang seperti ini Mas Enda? Ya, yang pertama agak mengkhawatirkan ya, karena ini pelakunya juga mahasiswa yang mana harusnya tentunya bisa lebih matang dan berpikir lebih baik lagi. Di satu sisi memang ada tanggung jawab ya sebagai kalangan atau golongan yang lebih terpelajar. Di sisi lain juga saya mengerti jiwa muda kadang-kadang mungkin ada keisengan, ada pengen main-main. Lalu dalam hal ini yang jadi pengaruh adalah kehadiran teknologi digital memang. Mungkin kalau 10 tahun lalu, 20 tahun lalu mau agak sedikit main-main tanpa ada yang mendokumentasikan nggak terlalu masalah gitu. Tapi sekarang dengan kehadiran teknologi digital, perangkat digital kita ada di tangan kita masing-masing, semua bisa rekam video, bisa rekam suara, maka kemudian mau nggak mau sekarang anak muda sekarang dan siapapun juga sebenarnya jadi jauh harus lebih hati-hati ya. Aparat juga, mahasiswa juga, pejabat juga, ada mata yang memandang dan merekam kita di seluruh kegiatan yang kita lakukan. Mas Enda, tadi kan Anda mengatakan kalau dulu tidak ada sosial media begitu ya, kalau kepergok lagi nakal, oke, selesai di situ. Nah, tapi apa sih tekanannya atau pressure-nya yang dialami mungkin anak-anak muda atau sebagian orang kalau misalnya tidak mengisi konten yang kira-kira kurang dinamis atau kurang menarik begitu? Emang pressure-nya itu seperti apa sih? Ya, saya nggak tahu apakah berlaku untuk kasus ini atau enggak ya, tapi memang nggak bisa kita pungkiri bahwa memang ada teman-teman dan mereka yang mungkin menghalalkan segala cara untuk membuat konten yang dalam tanda kutip viral. Ada yang sampai mengambil korban jiwa kan, misalnya mengambil video atau foto di lokasi yang berbahaya, lalu kemudian juga ada yang memang melakukan aksi stun yang berbahaya gitu. Ini mau nggak mau, pertama memang ada insentif ya. Kita juga sama-sama tahu bahwa mereka yang dalam tanda kutip viral, terkenal, lalu kemudian followernya banyak juga bisa menjadi sumber penghasilan sekarang, bisa mendapatkan pemasukan secara ekonomi. Jadi menurut saya satu hal itu ya, ada insentif dan ada motivasi itu. Yang kedua adalah juga keinginan untuk ini ya, begitu banyak informasi yang kita dapatkan sehari-hari, begitu banyak tsunami data dan konten yang kita dapatkan sehari-hari, ada keinginan untuk supaya kemudian jadi lebih terkenal gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Nah, cuma caranya yang harus kita lebih pelajari lagi. Banyak juga pembuat konten yang jadi terkenal dan dapat penghasilan karena menghasilkan informasi atau konten yang bermanfaat dan menarik gitu. Jadi tidak harus selalu dengan video viral aja sebenarnya gitu. Baik Mas Enda, nah ini juga sudah bergabung bersama kami Mas Enda, Kapolres Kapuas, ada Pak Manang Subeti ya. Pak Manang, mohon maaf tadi terputus, selamat bergabung kembali Pak Manang tadi terkait dengan klarifikasi apa yang anak-anak sampaikan kepada Anda. Kan tadi mereka bilang katanya tidak ada niat apapun yang disengaja begitu, tapi apa sih ternyata motif utamanya Pak Manang dari klarifikasi yang Anda dapatkan dari pelaku? Ya, jadi menurut keterangan para mahasiswa-mahasiswi tersebut, mereka hanya mengaku iseng, Mbak. Jadi iseng, mungkin mereka ingin bersenang-senang ataupun ingin membuat konten yang memang sebenarnya tidak sengaja mereka untuk viralkan. Nah, kemudian mereka juga tidak ada maksud lain, hanya itu yang dari hasil penelusuran kami, Mbak. Klarifikasi yang kami lakukan seperti itu. Jadi mereka tidak ada maksud lain. Dan kebetulan mereka ini kan mahasiswa-mahasiswi dari Institut Agama, Mbak. Jadi sebenarnya ya sangat disesalkan lah dengan perbuatan tersebut.
ketika mereka seharusnya melakukan kuliah kerja nyata yang memberikan hal-hal positif kepada masyarakat, tapi mungkin karena mereka tidak mengerti ataupun tidak memiliki rasa empati yang saat ini sedang kita alami, tapi ya akhirnya terjadi hal tersebut, Mbak. Baik Pak Manang, saya yakin pasti apapun latar belakangnya ya tidak perlu bawa-bawa universitas agama, tapi namanya orang itu kan bisa saja melakukan atau mengambil keputusan yang mohon maaf dianggap tidak berempati. Saya ingin kembali ke Mas Enda ya. Mas Enda, Anda kan sering diundang sebagai pembicara terkait bagaimana sih tata krama atau sopan santun atau etika dalam bersosial media. Nah, nasihat apa yang sering sekali Anda terus sampaikan agar jangan sampai orang-orang itu melampaui batas dalam rangka mendapatkan likes dan membuat konten yang tidak berempati? Ya, betul Mbak Vivi. Jadi tentunya ini sesuai juga dengan gerakan kita ya, ada hashtag bijak bersosial media, bijak bersosmed. Jadi sebenarnya salah satu prinsip yang kadang seringkali orang lupa adalah bahwa sosial media adalah ruang publik. Dalam arti konten atau informasi atau data apapun yang kita upload ke sosial media maka akan bisa diakses potentially oleh ribuan, ratusan ribu bahkan bisa sampai jutaan orang. Itu yang kemudian membuatnya jadi viral. Itu yang membedakan kalau misalnya kita hanya menyebarkan informasi secara fisik bukan secara digital, karena penyebarannya tidak akan bisa sebesar dan secepat itu gitu. Nah, kadang-kadang kita lupa karena device atau handphone itu ada di tangan kita pikir siapa sih yang mau lihat, paling juga teman-teman saya sendiri gitu ya. Tapi kita lupa tadi ketika kita upload bisa tiba-tiba menyebar kemana-mana. Nah, dalam kaitan seperti itu seringkali konteksnya jadi berubah. Konteks di mana kita berada, mungkin saya juga nggak tahu. Waktu para mahasiswa itu joget-joget itu maksudnya apa, saya juga nggak tahu. Tapi dalam konteks itu mungkin mereka merasa bahwa itu tuh wajar atau biasa aja gitu. Mungkin mereka merayakan sesuatu. Tapi begitu dilihat secara luas, apalagi kita dalam situasi pandemi, maka jadi seolah-olah jadi kayak tidak punya hati nurani gitu. Jadi makanya sangat hati-hati terhadap apa yang kita postingkan, uploadkan, apalagi kalau sudah menyangkut sara, hoax, ya, ujaran kebencian, apalagi ada yang menyinggung perasaan orang. Kita harus sensitif terhadap konten apapun yang kita upload. Lebih baik berpikir 2 kali daripada nanti menyesalnya 1 kali. Gitu. Baik, Mas Enda Nasution, pengamat sosial media, dan juga Bapak Kapolres Kapuas, Bapak Manang Subekti. Terima kasih sudah bergabung di Newsline. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Mbak Vivi, Pak Manang.